Keadilan, perjalanan panjang mencari kebenaran. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana sebuah kasus kriminal bisa sampai ke meja hijau? Bagaimana proses hukum di Indonesia bekerja untuk mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan? Perjalanan sebuah kasus, dari laporan awal hingga putusan hakim, adalah proses yang panjang dan berliku. Di Indonesia, sistem hukum pidana dirancang untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang adil. Proses ini melibatkan serangkaian tahapan yang terstruktur dan sistematis. Setiap tahapan memiliki peran penting dalam mengungkap fakta, mengumpulkan bukti, dan menentukan apakah seseorang bersalah atau tidak. Melalui esai ini, mari kita telusuri bersama perjalanan panjang mencari keadilan di Indonesia. Kita akan membedah setiap tahapan dalam proses hukum pidana, dari laporan awal hingga putusan pengadilan. Dengan memahami proses ini, kita dapat menjadi warga negara yang lebih sadar hukum dan berkontribusi dalam mewujudkan keadilan bagi semua. Titik awal, melaporkan ketidakadilan. Setiap kasus kriminal bermula dari sebuah laporan. Ketika seseorang merasa menjadi korban tindak pidana, langkah pertama yang harus diambil adalah melaporkannya kepada pihak yang berwajib, yaitu kepolisian. Laporan ini menjadi pintu masuk bagi sistem hukum untuk bekerja. Ada dua jenis laporan yang bisa dibuat, laporan dan pengaduan. Laporan adalah pemberitahuan tentang terjadinya suatu peristiwa pidana, sementara pengaduan adalah permintaan dari korban agar pelaku diproses hukum. Keduanya sama-sama penting dan akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Setelah membuat laporan, pelapor akan mendapatkan surat tanda penerimaan laporan STPL sebagai bukti laporannya telah diterima. STPL ini sangat penting karena berisi informasi tentang identitas pelapor, terlapor, waktu kejadian, dan uraian singkat tentang peristiwa pidana yang dilaporkan. STPL juga menjadi bukti bahwa pihak kepolisian telah memulai proses hukum atas kasus tersebut. Mengumpulkan bukti, penyelidikan dan penyidikan. Setelah laporan diterima, polisi akan memulai proses penyelidikan. Penyelidikan adalah langkah awal untuk mencari tahu apakah terdapat cukup bukti untuk melanjutkan kasus ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini, polisi akan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, seperti keterangan saksi, olah tempat kejadian perkara, TKP, dan bukti-bukti lainnya. Jika dari hasil penyelidikan ditemukan cukup bukti yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, maka proses akan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Penyidikan adalah proses yang lebih mendalam untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti yang sah dan kuat untuk mengungkap kebenaran dalam suatu kasus. Pada tahap penyidikan, polisi memiliki wewenang lebih besar untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan jika diperlukan. Polisi akan bekerja sama dengan ahli forensik dan ahli lainnya untuk menganalisis bukti-bukti yang ditemukan. Hasil penyidikan akan dituangkan dalam sebuah berkas perkara yang disebut berita acara pra pemeriksaan. Section 4. Ujian pertama. Kejaksaan menilai kasus. Setelah proses penyidikan selesai, berkas perkara akan dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan adalah lembaga negara yang berwenang untuk melakukan penuntutan. Disinilah berkas perkara akan diperiksa dan dinilai kelengkapannya. Kejaksaan akan memeriksa apakah bukti-bukti yang dikumpulkan oleh polisi sudah cukup kuat untuk mengajukan tersangka ke pengadilan. Jika berkas perkara dianggap belum lengkap, kejaksaan akan mengembalikan berkas tersebut ke polisi untuk disempurnakan. Proses ini disebut P11. Namun, jika kejaksaan menilai bukti-bukti sudah cukup dan memenuhi syarat formil dan material, maka kejaksaan akan menyatakan berkas perkara lengkap atau P21. Artinya, kejaksaan siap untuk melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan agar disidangkan. Section 5, Panggung Keadilan, Persidangan di Pengadilan. Tahap selanjutnya adalah persidangan di pengadilan. Disinilah kasus kriminal akan diuji di depan hakim untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak. Persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum, kecuali untuk kasus-kasus tertentu yang menyangkut anak-anak atau keamanan negara. Proses persidangan dimulai dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Kemudian, terdakwa diberikan kesempatan untuk menyatakan keberatan atas dakwaan tersebut. Selanjutnya, persidangan akan memasuki tahap pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak, baik saksi fakta maupun saksi ahli. Setelah semua saksi diperiksa,
Persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan tuntutan dari JPU. Tuntutan tersebut berisi tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa dan ancaman pidana yang diajukan. Terdakwa kemudian diberikan kesempatan untuk membacakan pembelaan atas tuntutan tersebut. Section 6. Mencari keadilan. Upaya hukum lanjutan. Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa, hakim akan menjatuhkan putusan. Putusan hakim inilah yang akan menentukan nasib terdakwa, apakah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, atau dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan. Namun, putusan hakim bukanlah akhir dari segalanya. Baik terdakwa maupun JPU memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan jika tidak puas dengan putusan tersebut. Ada 3 jenis upaya hukum lanjutan dalam sistem hukum pidana Indonesia, yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Banding diajukan ke pengadilan yang lebih tinggi untuk meminta agar putusan pengadilan negeri dibatalkan atau diubah. Kasasi diajukan ke Mahkamah Agung MA jika salah satu pihak merasa terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum pada putusan pengadilan tinggi. Sementara itu, PK adalah upaya hukum terakhir yang dapat ditempuh jika ditemukan novum atau bukti baru yang dapat membatalkan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Section 7. Memahami hukum, memahami hak kita. Proses hukum pidana di Indonesia adalah sebuah perjalanan panjang yang menguji kesabaran dan ketabahan semua pihak yang terlibat. Namun, proses ini dirancang untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara objektif dan transparan. Dengan memahami setiap tahapan dalam proses hukum pidana, kita dapat menjadi warga negara yang lebih sadar hukum dan berkontribusi dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil dan beradab. Semoga esai ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses hukum pidana di Indonesia dan menginspirasi kita semua untuk terus berjuang mewujudkan keadilan bagi semua. Mari kita terus kawal proses hukum di Indonesia agar prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.